Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Abdul Qadir. Nama saya Akbar Muiz. Saya Ade Irawan. Mempresentasikan tentang sikap selektif terhadap iptek. Baik, memasuki zaman yang semakin modern, kehidupan kini mengacu pada dunia digital. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali rakyat Indonesia. Setiap individu berupaya untuk terus menumbuhkan kemampuan literasi teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak bisa kita pungkiri juga perkembangan iptek ini juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, iptek perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam mengembangkannya, baik dari aspek nilai agama maupun budaya. Semua haruslah relevan dan senantiasa mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pancasila yang mana merupakan dasar negara dan pandangan ideologi kehidupan bangsa mengandung nilai Selektif. Menurut KBN, selektif adalah melalui seleksi atau penyaringan, sedangkan iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangan iptek di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa dikenal dengan singkatan iptek adalah sumber yang mana seseorang bisa mengelola dan juga menggunakan dalam kehidupannya, baik dari penemuan baru tentang suatu ilmu atau teknologi dan juga perkembangan dari ilmu dan teknologi itu sendiri. Iptek ini dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan iptek di Indonesia dapat dilihat dengan adanya teknologi yang terus berkembang, seperti adanya telit yang di Indonesia. Misalnya ada telit palapa yang menjadikan Indonesia dapat mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan yang lainnya. Adanya smartphone dan gadget berserta sebagai aplikasi yang tidak ada dengan adanya jaringan internet juga merupakan contoh kemajuan iptek di mana semua hal yang dilakukan melalui alat canggih tersebut, baik komunikasi, mencari informasi, menjual barang, membeli barang, belajar, dan masih banyak lagi. 3. Perkembangan iptek. Dalam perkembangan iptek dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu menunjang kegiatan produksi. Dengan adanya kemajuan iptek, terciptalah berbagai mesin-mesin canggih yang dapat digunakan untuk menunjang dihasilkannya suatu barang atau jasa, tentunya dengan hasil yang lebih baik, waktu yang lebih cepat, dan hasil yang lebih banyak. Memudahkan komunikasi dengan orang lain, contohnya yaitu dengan adanya handphone dan berbagai sosial media, kita semua bisa berkomunikasi dengan siapa saja dengan mudah walau terpisah jarak jauh. Memudahkan proses pembelajaran di mana guru dan siswa dapat mencari lebih banyak informasi dan materi pembelajaran di internet. Serta pada pandemi seperti ini memudahkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tatap maya. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif lainnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perkembangan iptek bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu carding, yaitu pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu, penipuan melalui pesan singkat, pembajakan akun, dan masih banyak lagi.
membuat ketergantungan dan rasa malas. Karena terlalu nyaman dan dimudahkan oleh teknologi, orang-orang bisa saja timbul rasa malas dan sangat tergantung pada teknologi. Mengandung unsur kekerasan, bahkan pornografi, yaitu dari tayangan yang ada di internet yang bisa diakses siapa saja, dan hal ini dapat merusak karakter anak bangsa. Contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. 1. Berpegang teguh pada dasar-dasar negara, konstitusi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menegakkan supremasi hukum. 3. Berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. 4. Menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menegakkan hak asasi manusia, HAM, dan menjauhi penyimpangan terbuka, mendukung dan mengikuti perkembangan iptek, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM, dan menyalahi dasar negara, membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama pelajar dengan giat agar tidak tertinggal dengan perkembangan iptek. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap sesama. Dan terakhir, bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi. Menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur, pendidikan yang kuat akan dasar negara, nilai agama, dan nilai sosial di sekolah. Kesimpulannya adalah teknologi memang baik untuk kehidupan dan kita memang harus beradaptasi dengan hal tersebut, namun tetap dalam batas yang sewajarnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.